Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Kotrunada dengan NIM 2003211100101. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya, yaitu dampak pengaruh perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Indonesia. Perubahan iklim adalah kondisi beberapa unsur iklim yang magnitud atau intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang dari dinamika kondisi rata-rata. Penyebab utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia atau antropogenik yang berkaitan dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dapat menjadi ancaman terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Salah satu sektor yang terpengaruh adanya perubahan iklim adalah sektor pertanian. Besarnya dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian bergantung pada tingkat dan laju perubahan iklim serta sifat dan kelenturan dan sistem produksi pertanian. Karakteristik petani. Dari segi umur, sebagian besar petani termasuk ke dalam usia produktif, di mana rata-rata usianya adalah 50 tahun dengan usia termuda yaitu 38 tahun dan usia tertua yaitu 64 tahun. Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan petani di Indonesia masih sangatlah rendah. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya informan yang memiliki pendidikan terakhir SD sebanyak 50%, pendidikan terakhir SMP sebanyak 25%, hingga pendidikan terakhir SMA sebanyak 25% dari total banyaknya informan. Dari segi luas lahan dan status kepemilikan lahan, rata-rata petani di Indonesia memiliki luas lahan seluas 3 hektar, sehingga dapat disimpulkan bahwa petani di Indonesia masuk ke dalam golongan besar karena rata-rata luas lahan mereka lebih dari 0,5 hektar. Status informan terhadap kepemilikan lahan di Indonesia pada umumnya berstatus sebagai pemilik penggarap sebesar 87,5%. Sedangkan status sebagai petani penggarap hanya 12,5% atau sebanyak 1 orang dari total petani yang dijadikan informan. Dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. Yang pertama yaitu penurunan produksi. Petani menyatakan bahwa biasanya rata-rata produksi gabah yang mereka dapat ketika normal sebanyak 6-8 ton per hektar. Akan tetapi ketika gagal panen mereka hanya mendapat beberapa ton saja, bahkan ada yang mendapatkan beberapa kuintal. Perubahan iklim membawa dampak yang cukup besar bagi petani, terlebih lagi petani yang menjalankan usaha tani padi di Indonesia, sebab mereka mengalami penurunan produksi rata-rata sebesar 50% dari hasil normal ketika panen. Yang kedua yaitu serangan UPT. UPT yang menyerang lahan pertanian di Indonesia adalah wereng batang coklat dan penyakit kerdil rumput atau yang biasa disebut oleh petani Indonesia dengan penyakit kelowor. Serangan UPT yang menyerang lahan petani luasannya berbeda-beda. Pengaruh suhu yang tinggi yaitu sebesar 26-33 derajat Celcius dan kelembaban antara 70,5 sampai 81,0% serta cuaca yang tidak menentu yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu pemicu terjadinya ledakan hama dan penyakit tersebut. Yang ketiga yaitu resiko gagal panen dan penurunan pendapatan. Penurunan kualitas, peningkatan serangan UPT, gagal panen dan penurunan pendapatan sehingga dapat menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan petani. Rata-rata luas usaha petani yang mengalami gagal panen seluas lebih dari 1 hektar. Oleh sebab itu, resiko gagal panen yang dihadapi petani itu tinggi sehingga mencapai 75%. Strategi dan inovasi antisipasi perubahan iklim. Strategi antisipasi. Yang pertama, sumber daya pertanian seperti pola curah hujan, sistem hidrologi, dan sumber daya air. Yang kedua, infrastruktur atau sarana prasarana pertanian terutama sistem irigasi dan waduk. Yang ketiga, sistem usaha tani dan agribisnis, pola tanam, produktivitas, pergeseran jenis dan varietas dominan produksi. Dan terakhir yaitu aspek sosial ekonomi dan budaya. Yang kedua yaitu strategi mitigasi. Yang pertama yaitu Clean Development Mechanism. Yang kedua yaitu perdagangan karbon melalui pengembangan teknologi budidaya yang mampu menekan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga yaitu penerapan teknologi seperti penanaman varietas dan pengelolaan lahan dan air dengan tingkat emisi gas rumah kaca yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu strategi adaptasi.
Yang pertama, reinventarisasi dan redelineasi potensi dan karakterisasi sumber daya, lahan, dan air. Yang kedua, penyesuaian dan pengembangan infrastruktur pertanian, terutama irigasi sesuai dengan perubahan sistem hidrologi dan potensi sumber daya air. Yang ketiga yaitu penyesuaian sistem usaha tani dan agribisnis, terutama pola tanam jenis, tanaman dan varietas, dan sistem pengolahan tanah. Mari kita lihat video dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Indonesia. Check it out.
Mari kita simak audio bersama-sama dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Indonesia. Kemudian sementara itu dampak dari perubahan iklim yang terjadi selama ini menghambat pertumbuhan tanaman khususnya sayur-sayuran. Dan perubahan iklim tentu saja harus disertai dengan penerapan teknologi untuk tanaman mulai dari pola tanam serta pemilihan tanaman yang juga tahan terhadap perubahan iklim tersebut. Perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak langsung pada sektor pertanian. Kondisi iklim yang tidak bersahabat dengan petani berdampak pada tanaman khususnya untuk pengolahan lahan kering. Salah satu yang dirasakan oleh kelompok wanita tani pada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau sudah tidak terkendali. Pada saat musim penghujan, tanaman terendam air, pada saat musim kemarau terkendala dengan kekurangan air. Mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi, penyuluh BPTP Aceh Nazariah menganjurkan kepada petani untuk menerapkan beberapa metode, khususnya anggota kelompok watani, mulai dari memilih tanaman yang toleran terhadap perubahan iklim baik di musim penghujan maupun musim kemarau, yang didukung dengan penerapan teknologi spesifik lokasi bagi tanaman sehingga lahan lebih produktif dalam mengelola lahan. Untuk mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi, kita siasati dengan beberapa cara. Yang pertama, kita memilih jenis tanaman yang toleran terhadap iklim tertentu. Misalnya, kalau musim hujan, kita akan memilih tanaman yang memang tahan terhadap hujan, misalnya kangkung. Demikian juga untuk musim kering. Akan tapi di samping itu, kita juga memberi teknologi untuk mengelola lahan itu sendiri, memberi bagaimana lahan itu bisa lebih produktif. Dampak dari perubahan iklim juga mengancam sektor pertanian lainnya dan solusi alternatif petani harus menerapkan teknologi yang sesuai dengan lahan dan tanaman. Tim Liputan Aceh TV. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah teman-teman.